Kami akan menyanyikan lagu Kasih Setia Tuhan, karena itulah yang kami rasakan sampai hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Aku yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Maka aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Shalom saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita akan belajar bagian dari firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8 dengan tema hidup yang terberkati. Biasanya saudara-saudara, jika kita berbicara tentang kehidupan yang terberkati, pada dasarnya banyak orang yang kemudian lari pada pikiran-pikiran materi. Berapa uang kita, berapa tabungan kita, berapa harta benda yang kita miliki, dan lain sebagainya. Sekira itu tidak masalah. Tapi kemudian yang keliru adalah ketika berbicara tentang berkat Tuhan, arahnya selalu pada hitung-hitungan besar kecilnya materi yang kita miliki. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan, bagaimana hidup yang terberkati itu menurut Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1 mengatakan demikian, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Rupanya dasar dalam kehidupan terberkati atau menikmati berkat Tuhan adalah
Hai anakku, jangan melupakan ajaranku, jangan melupakan ajaran Tuhan. Bagian B ayat 1 mengatakan, biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi supaya firman Tuhan, ajaran Tuhan tidak terlupakan, maka hati kita setiap saat memelihara perintah Tuhan. Biar ajaran itu tidak kita lupakan, maka hati kita harus memelihara ajaran-ajaran atau perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Supaya apa? Di ayat 2 dikatakan di sini, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kehidupan yang terberkati oleh Tuhan adalah panjang umur panjang umur dan lanjut usia. Jadi salah satu patokan hidup yang diberkati Tuhan adalah umur panjang dan lanjut usia. Sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Menikmati kesejahteraan. Kesejahteraan ini menyangkut tentang keadaan hati. Dan keadaan hati, kesejahteraan hati, ketenangan hati, sekali lagi tidak bisa patokannya dibangun dari sejauh apa atau sebesar apa materi yang kita miliki. Mengapa? Karena kan kita bisa membaca keadaan sekarang bahwa justru banyak orang dalam berlimpah harta, benda, kemudian justru di sana terjadi kekhawatiran berlebihan sehingga berbagai cara untuk kita lakukan. Memasang sapam, pagar yang tinggi-tinggi, gembok, dan lain sebagainya. Sebagai wujud bahwa ada ketidaknyamanan kita terhadap harta benda, jangan-jangan dicuri dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian saya katakan di awal bahwa materi tidaklah kemudian menjadi satu-satunya atau sumber damai sejahtera. Yesus juga mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi biasanya banyak harta juga menggelisahkan, tidak selamanya mendatangkan damai sejahtera. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih dan setia ini kesetiaan dan kasih daripada Tuhan. Bagaimana caranya adalah harus dikalungkan pada leher dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi di ayat pertama bagian A tadi dan bagian B mengatakan bahwa jangan melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku. Bagaimana caranya memelihara adalah dengan mengalungkan pada leher dan juga menuliskannya pada loh hatimu. Menulis dalam hati, mengingat dalam pikiran. Dan kemudian sebagai simbol dipasang di leher, ini kan biasanya tempat perhiasan. Jadi ajaran firman Tuhan mestinya dikalungkan sebagai perhiasan kita. Sebagai bagian yang berharga dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kasih dan kesetiaan Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan saya kira ini adalah kehidupan yang terberkati oleh Tuhan ketika tadi umur panjang, lanjut usia, kemudian kasih dan setia Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita lanjut ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Kamu akan mendapat, ayat 4 saya ulang, kamu akan mendapat kasih dan penghargaan di hadapan dalam pandangan Allah serta manusia. Orang yang tidak melupakan ajaran Tuhan, orang yang dengan hatinya memelihara perintah Tuhan, mengalungkannya pada lehernya dan menuliskannya pada loh hatinya, dikatakan di sini bahwa kasih dan penghargaan dari Tuhan dan manusia itu akan diberikan kepadamu. Allah sendiri yang akan menghargai kita dan mengasihi kita dan juga sesama manusia. Jadi saya kira orang yang tidak beres ketika kita
memelihara ajaran perintah Tuhan, lalu kemudian ada orang yang memusuhi kita. Ya, tidak apa-apa. Yang jelasnya bahwa kasih Allah, penghargaan Allah akan dinyatakan kepada kita juga dari manusia. Bagaimana lagi memelihara hidup yang diberkati oleh Tuhan, atau bagaimana menikmati hidup yang terberkati? Ayat 5, dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Hati yang terdalam menyatakan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Tetap percaya sekalipun dalam kondisi yang amat sangat berat kita hadapi. Janganlah bersandar kepada pertimbanganmu, pengertianmu sendiri. Memelihara kehidupan yang Tuhan berkati, yang adalah berkat Tuhan, dengan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Bahwa hidup ini adalah Allah yang berikan, Allah yang karuniakan. Makanya kehidupan ini harus tunduk pada hikmat Allah atau firman Allah. Jangan pada pengertian sendiri, jangan pada logika sendiri, jangan pada perasaan sendiri. Akuilah dia. Hidup yang terberkati adalah yang tadi memelihara firman Tuhan, menjaga firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, kemudian akuilah dia. Mulut atau kepercayaan tidak hanya di dalam hati, tidak hanya di dalam pikiran, tetapi harus diungkapkan. Itu artinya bahasa penting, pengakuan penting. Karena itu ada beberapa pengakuan yang kita kenal: pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicea Konstantinopel, pengakuan yang kita Gereja Toraja, pengakuan Gereja Toraja, dan mungkin masih banyak lagi pengakuan gereja. Nah, sekali lagi bahwa iman, kepercayaan itu harus diungkapkan. Karena ketika kita katakan, ketika kita mengakui, maka itu kemudian menjadi sebuah kesaksian dan tanda bahwa memang kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Ketika dengan bibir kita memberitakan firman-Nya, dengan bibir kita memuliakan, dengan bibir kita mengagungkan Allah pencipta kita. Itu di ayat 6. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Dengan bibir yang memuji Tuhan, dengan bibir yang mengakui kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, Allah pencipta, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jalan orang-orang yang diluruskan oleh Tuhan, bukankah ini kemudian menjadikan kehidupan kita sebagai hidup yang terberkati di dalam Tuhan, ketika Tuhan selalu menunjukkan jalan, meluruskan jalan, membuka jalan yang harus kita lalui. Ayat 6. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Hidup yang terberkati adalah kehidupan yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saya kira kita orang-orang yang beriman dalam kegelapan, ketika sudah ada kejahatan, lalu kita tetap berjalan. Ketika ada malapetaka, kita terus berjalan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ayat 8, kemudian Amsal menutup di ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak menganggap dirinya sendiri bijak tetapi mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Di ayat 8 kemudian ada sebuah respon firman, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau tulang kita kuat, kalau tubuh kita sehat, maka tentunya kita akan menikmati kehidupannya terberkati. Jadi mulai dari ayat 1 sampai ayat 8, kehidupannya terberkati, tidak satupun mengungkap tentang harta benda, tetapi malah jalannya diluruskan oleh Tuhan, umur panjang, kemudian
penghargaan dan kasih setia Tuhan, penghargaan dari Tuhan dan juga dari manusia, kemudian kesembuhan fisik tubuh dan juga kesehatan tubuh dan juga tulang-tulang yang kuat. Artinya kesehatan adalah hal yang menjadi bagian hidup yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Apa artinya kekayaan ketika kehidupan tidak sehat, ketika tubuh tidak sehat, ketika tulang rapuh, ketika kita lumpuh, dan lain sebagainya. Apa artinya sebuah kekayaan materi? Jadi, hidup yang terberkati, saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh memahami keberadaan kita sebagai kehidupan kita sebagai anugerah Allah dan menjalaninya dengan hidup sehat. Bukankah itu menjadi hal yang luar biasa sebagai hidup yang terberkati dibanding dengan kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal capek dan lain sebagainya, mengejar harta benda, lalu ketika kita sakit, saya kira uang tidak akan mampu menjamin kita untuk menikmati hidup yang diberkati atau menikmati hidup yang sungguh-sungguh. Tuhan dimuliakan. Amin.